Sosok siapa itu? Masyarakat Pontianak percaya saat Sultan menyusuri Sungai Kapuas, ia menembakkan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak yang mengganggu. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua serta sebantu support dukung us juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan ini pada kalian yang baru yang masih belum gabung sama ini Zainuri TV. Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, dan subscribe itu gratis aja geng. Oke, seperti biasanya sebelum masuk mulai saya ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video sekali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian yang dihadapan, dipermudahkan segala urusan kehidupan dan urusan pekerjaan harian, juga dimakbulkan setiap impian dan doa-doa kita semua insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini saya react satu lagi video daripada channel Beranda Islami. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita melihat tradisi Ramadan begini asal muasal mercon karbit Pontianak. Oh, ini udah acara yang sering dilakukan tradisi Ramadan di Pontianak. Oke, ingin tahu asal usulnya? Yuk ikut Asria. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Di Pontianak ya. Waduh dek, udah terbiasa kan, nggak ada rasa takut-takutnya. Iya, adik ini berdua aja dia mendayung. Jadi atlet renang dia kali ya. Ini adalah pekan terakhir di bulan Ramadan. Warga pesisir Sungai Kapuas sibuk bersiap menyambut Idul Fitri. Oh, ini udah mau Warga menyambut Idul Kampung Fitri. Kuantan pun tak mau ketinggalan untuk menutup bulan Ramadan dengan sempurna. Gelondongan kayu telah mereka siapkan. Gelondongan kayu-kayu ini bukanlah sekedar kayu biasa. Direndam ya? Ini adalah harkat martabat warga Pontianak. Martabat Identitas warga penduduk Pontianak. Pontianak. Kayu-kayu besar dengan berat hampir 500 kg akan disulap menjadi meriam. Dentumannya mampu menggetarkan pesisir Kapuas. Besarnya meriam nih. Begitulah atraksi ini biasa disebut. Sebuah tradisi yang rutin digelar di kala Ramadan. Pak Saiful, Ketua Forum Meriam Karbit, berkisah kalau tradisi ini diwujudkan dengan sukarela oleh warga. Besar sukarela. Jadi seluruh mayoritas kampung yang berada di tepi sungai, mereka itu sudah juga tidak diajak ya. Itu mereka dengan terpanggil dengan sendirinya. Inisiatif sendiri gitu. Tidak ada ajakan atau apa, tidak. Itu mereka terpanggil dengan sendirinya untuk membuat gitu. Ya, semangat gitu kan, mau menyambut Ramadan dan Lebaran sekaligus. Ya Allah, beratnya pasti berat ini disebabkan itu perlu tenaga kerja yang ramai gitu. Awalnya, meriam karbit hanya terbuat dari sebatang bambu. Kemudian berkembang menggunakan pohon pinang, pohon kelapa, dan akhirnya menggunakan gelondongan kayu yang sudah tak terpakai. Tidak sembarangan kayu digunakan untuk membuat meriam. Kayu meranti dan mabang adalah kayu yang dipilih sebagai bahan pokok meriam karbit. Ya Allah, Kalau gedenya mengerjakan, saya rasa gendalanya nggak ada. Cuman yang menjadi kendala ini sekarang bahan baku. Bahan baku artinya seperti kayu, ya, kayu dan rotan. Nah, rotan ini yang sekarang petani rotan kan juga sudah digalakkan. Tapi mereka rotan ini sekarang ekspor. Ya, sehingga kita untuk penggunaan meriam mereka terbatas jadinya gitu. Paham. Kayu-kayu yang telah dipilih
sebagai pokok meriam dikeruk bagian tengahnya, Aduh, lalu dikerokin disatukan lagi kembali dengan tengahnya. ikatan dan diisi gemuk agar kedap air dan udara. Banyak sekali kerjaannya, prosesnya ya. Meriam tersebut kemudian direndam di dalam sungai Kapuas. Tujuannya untuk membunuh rayap pada kayu. Ketika meriam selesai digunakan, meriam pun kembali disimpan warga di dalam sungai Kapuas. Oh, disimpan balik di untuk dalam digunakan sungai. tahun-tahun berikutnya. Oh, bisa digunakan lagi di tahun-tahun Kalau berikut. satu meriam pembuatannya itu 4 hari. Ya Allah, lamanya 4 hari. 4 hari. 4 hari sudah kelar satu meriam. Jadi kalau memang dia itu yang gede ya, yang paling gede ukurannya itu 4 hari. Udah jadi satu meriam. Itu kira cepat Kalau tuh, memang Pak. sampai 6 meriam, 7 meriam, berarti di bawah kecil itu. Nah, itu kita targetkan 20 hari atau 24 hari udah beres semua. Ya macam gini kan kita 2 minggu persis sudah kelar. Udah siap. Udah bisa kita bisa dinaikkan di atas pentas meriam ini sendiri gitu ya. Jika telah memasuki minggu terakhir Ramadan, warga pun bersiap menaikkan meriam ke atas panggung nibung. Proses ini terbilang rumit, Iya, rumit, sehingga berat. membutuhkan sekitar 30 hingga 40 orang untuk mengangkat meriam ke panggung. Itu kan As kata tenaga Agar kerjanya meringankan harus ramai. pekerjaan, warga menunggu saat air sungai pasang. Jarak antara permukaan air dan panggung menjadi lebih dekat Oh, paham. dan masa kayu pun berkurang. Bahkan, Sungai Kapuas pun membantu agar tradisi meriam karbit dapat terlaksana. Sungai Kapuas memang punya peranan penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Hampir setiap acara-acara besar berpusat di sungai ini. Namun, Kapuas tak hanya penopang tradisi. Ia juga bagian dari sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Barat. Konon, Sungai Kapuas adalah salah satu pintu masuk ajaran Islam di Kalimantan Barat. Abad ke-18, seorang bangsawan Arab Syarif Masjid di Abdurrahman Pontianak. Al-Qadri datang dan membawa misi menyiarkan Islam. Dalam perjalanannya menyusuri Sungai Kapuas untuk menyiarkan Islam, seorang Arab, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, menemukan daratan di pinggir sungai. Masyarakat Pontianak menyebutnya beting. Beting. Syarif Abdurrahman menembakkan meriam ke arah beting untuk mengetahui apakah ada penghuni di sana. Jawaban pun tak didapat. Syarif Abdurrahman kemudian mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Jami. Masya Allah, masih kokoh ya Masjid Jami ini. Masya Allah. Istana Tak lama, Syarif Abdurrahman membangun Kesultanan Kadriyah yang menjadi Kesultanan cikal bakal Kadriyah. Pontianak. Dan resmilah ia menjadi sultan pertama kota Pontianak. Pak Simon, salah satu keturunan dari Sultan Syarif Al-Qadri berkisah, meriam yang ditembakkan sultan tersebutlah cikal bakal tradisi meriam karbit saat ini. Meriam karbit ini, kalau kita ceritakan, kita mesti kembali ke sejarah. Sejarah berawal daripada udah koyak. almarhum Sultan Syarif Abdurrahman membuka kota Pontianak ini. Syarif Itu Ahmad kita Al-Qadri. tahu tanggal 23 Oktober 1771. Namun, ada versi lain yang berkembang menjadi legenda. Sosok siapa itu? Masyarakat Pontianak percaya saat Sultan menyusuri Sungai Kapuas, ia menembakkan meriam untuk mengusir hantu kuntilanak yang mengganggu. Setelah hantu tersebut berhasil diusir, daerah tempat Sultan membangun kerajaan kini dikenal dengan nama Pontianak. Oh, ini cerita legendanya ya. Ya kita ngelihat keraton yang di sana. Terus Masjid Jami'nya. Situ kan asal mulanya Sultan yang menembakkan mengusir hantu kuntilanak itu. Nah, sehingga masyarakat yang terus sepanjang ini, nah itu yang tidak bisa dilupakan, ya, karena momennya kota Pontianak di saat itu dibunyikan dengan dentuman meriam, sehingga masyarakat
tepi sungai ini tetap melakukan permainan meriam ini yang mudah menjadi tradisi budaya mereka gitu. Udah jadi tradisi turun Dalam temurun. perkembangannya, masyarakat pesisir Kapuas selalu menyalakan meriam karbit sebagai sebuah tradisi di bulan Ramadan. Nah, kita dapat saksikan bagaimana penceritaan asal muasal merchant karbit di Pontianak. Kita tahu setiap menjelang Ramadan dan juga Lebaran, kota Pontianak itu pasti akan ada dentuman merchant karbitnya. Kita melihat bagaimana tadi begitu besarnya, betapa gedenya mercun itu, Masya Allah, telah direndam di dalam sungai dan setiap kali udah dipakai, disimpan lagi dalam air, kita kan, dan itu mengambil proses yang dari turun temurun gitu kan. Dikatakan tradisi ini telah bermula sejak zaman Kesultanan Syarif Abdul Rahman lagi ya. Katanya sedang menyusuri sungai dan kelihatannya ada hantu-hantu kuntilanak yang banyak, lalu ditembakkan meriam kepada kuntilanak tadi, dan ternyatalah hingga sekarang kota itu dikenali sebagai Kota Pontianak. Masya Allah, itu cerita legenda bagaimana asalnya ada permainan mercun karbit itu di Pontianak, Masya Allah, sehingga telah menjadi acara tradisi dari turun temurun ya, yang berasal daripada Pontianak, Kalimantan Barat ini. Dan kita melihat bagaimana kerjasama antara masyarakat, khususnya para pemuda-pemuda di kota Pontianak ini, sama-sama untuk memeriahkan acara Ramadan dan Lebaran dengan bermain mercun karbit tadi. Dan daripada sejarahnya itu bermula daripada asal itu sehingga menjadi ikutan sehinggalah ke hari ini. Masya Allah, luar biasa. Dan kita mendengar dentumannya itu, ya Allah, sebenarnya video daripada mercun karbit Pontianak, ya Allah, dentumannya subhanallah, kayak apa ya, bergegar tapak kaki kita itu, Masya Allah, begitu kuatnya bunyinya itu. Itulah antara tradisi yang harus dikekalkan oleh anak muda sampailah hari ini, dan insya Allah di kedepannya menjadi tradisi luar biasa buat Pontianak, Masya Allah. Okeylah, sampai kat sini dulu video reaction As untuk kali ini. Pada kalian telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okey, ada orang Pontianak tak di sini? Kalau ada, silap tinggalkan komennya. Okeylah, sampai kita ketemu lagi insya Allah di lain videonya. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, selamat berpuasa, dadah.